Halo semuanya, aku lanjutkan video kali ini. Aku mau bertanya nih kalau kalian kira-kira kalau kalian sedang membuat surat, kalian itu pasti akan mengirimnya dong. Nah, untuk mengirim surat itu kan harus pakai amplop. Untuk masukin amplop, suratnya diribet dong, ya nggak sih? Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di pembuatan surat ada berbagai macamnya. Nah, maka dari itu saya, Olivia Sustrijaya, akan menerangkan serta mempraktikkan apa aja sih lipatan-lipatan surat. Nah, pertama itu kita mulai dari single frame atau kelipatan tunggal. Nah, lipatan ini sangat mudah dan simple, hanya satu surat ini dibagi menjadi dua bagian sama rata. Ini dibagi dua bagian sama rata dan sini kopi seperti ini. Nah, biasanya lipatan ini dilakukan oleh para RT atau RW. Nah, yang kedua itu ada lipatan paralel atau lipatan ganda. Lipatan ganda ini maksudnya adalah ini pertama satu surat dibagi dua bagian sama besar sama besar, lalu dibagi dua kembali dengan arah yang sama. Ini satu, ini dua. Jadi terdapat 4. Jadi kita buka terdapat 4 garis lipatan. 1, 2. Nah, selanjutnya itu ada lipatan akordion. Lipatan akordion ini adalah salah satu lipatan yang sering digunakan oleh suatu instansi seperti sekolah atau perusahaan-perusahaan. Nah, lipatan akordion itu adalah lipatan di mana kop surat itu jelas. Dimana kop surat itu terlihat jelas seperti ini. Lipatan akordion itu adalah membagi satu kertas surat ini menjadi 3 bagian sama besarnya. Jadi seperti zigzag atau angka S. Seperti ini. Kopnya terlihat dengan jelas sehingga kita bisa langsung melihat dari mana surat ini berasal, lalu juga nomor lampiran serta perihalnya, juga kepada siapa surat ini ditujukan. Selanjutnya yang keempat ada lipatan surat setengah akordion. Setengah akordion itu mirip dengan akordion. Bedanya hanya kalau akordion 3 bagian itu sama rata, sedangkan setengah akordion 2 bagian sama rata dan 1 bagian lebih kecil, itu bagian kopnya. Jadi bagian tengah dan bagian ekornya itu sama rata. Lalu bagian kopnya itu lebih kecil seperti ini. Biasanya kopnya ini sampai di bagian perihalnya lipatannya. Selanjutnya ada lipatan yang mirip dengan akordion, namanya adalah lipatan baku. Lipatan baku ini mirip dengan akordion, namun bedanya jika akordion itu kopnya berada terlihat dengan jelas seperti ini, sedangkan kalau baku kopnya masuk ke dalam. Jadi urutannya itu adalah pertama itu ekornya duluan baru kopnya, sehingga saat dibuka nanti yang terlihat adalah kopnya. Nah,
Ini dilipat tiga bagian sama rata seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti buku yang ini. Nah, miripkan dengan akordion. Lalu selanjutnya itu adalah itu setengah baku. Setengah baku ini mirip dengan setengah akordion, dan bedanya hanya kopnya di dalam. Nah, di sini sama seperti tadi, bagian ekor pun didahulu, lalu bagian kop yang lebih kecil ini menutup, jadi seperti amplop, sebuah amplop. Dan dua ukuran bagian ini sama, sedangkan ukuran ini yang berbeda kopnya. Selanjutnya itu ada namanya lipatan Perancis. Apa ya namanya? Lipatan Perancis ini merupakan lipatan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan zaman dahulu untuk mengirimkan suatu surat kepada kerajaan yang lain. Lipatan Perancis itu cukup mudah. Nah, seperti ini. Satu surat dibagi dua sama rata, lalu dibagi dua lagi sama rata, namun dengan arah yang berbeda. Kalau tadi ini ke depan dan ini ke samping, jadi kotak seperti ini. Ini disebut dengan lipatan Prancis. Selanjutnya dan terakhir itu adalah lipatan baron. Lipatan baron ini mirip-mirip dengan sedikit mirip dengan lipatan Prancis. Jadi lipatan baron kita melipat satu surat menjadi dua bagian. Kalau Prancis itu kan tinggal gini aja ya. Nah, kalau baron ini dilipat seperti lipatan baku, jadi tiga bagian yang sama rata, bagi tiga lalu membagi tiga. Nah, teman-teman semua, di sini aku ada yang kecil-kecil nih. Menurut kalian lipatan surat mana sih yang paling gampang? Kalau menurut aku sih lipatan yang paling gampang itu adalah single fold, yang cuma satu kali lipat aja. Tapi kalau untuk yang lebih rapi atau yang lebih enak dilihat, menurut aku lipatan akordion, karena itu pas banget di amplop. Nah, teman-teman semua, sekian penjelasan dan praktek mengenai lipatan surat dari aku. Terima kasih.